Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Trisetia Pangestu dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil proposal kami yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Dearo Ganda Saranatama. Untuk presentator pertama itu akan ditampilkan oleh Saudari Mary Oni Putri, dan untuk presentator kedua akan dilanjutkan oleh Titi Nurhayati Pasaribu. Untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Saudari Mary Oni Putri dipersilakan. Pendahuluan, latar belakang masalah, motivasi kerja merupakan hal yang penting dalam meningkatkan suatu efektivitas kerja. Motivasi kerja mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Begitu besar pengaruh motivasi dalam suatu pekerjaan sehingga menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh suatu organisasi untuk bisa membuat karyawan termotivasi dengan pekerjaannya. Suatu pekerjaan yang tidak dilandasi oleh motivasi kerja, maka akan menimbulkan hasil kerja yang tidak maksimal. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah motivasi kerja karyawan PT Dearo Ganda Saranatama? 2. Bagaimanakah kinerja karyawan pada PT Dearo Ganda Saranatama? 3. Bagaimanakah pengaruh motivasi kerja terhadap kerja karyawan pada PT Dearo Ganda Saranatama? Tujuan dan kegunaan penelitian. 1. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana motivasi kerja karyawan pada PT Dearo Ganda Saranatama. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan pada PT Dearo Ganda Saranatama. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Dearo Ganda Saranatama. 2. Kegunaan penelitian. Yang pertama, membantu peneliti berikutnya dan menambah pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia dalam hubungannya dengan peningkatan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Dearo Ganda Saranatama. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan PT Dearo Ganda Saranatama untuk mengetahui sejauh mana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan agar lebih baik dalam melakukan suatu tugasnya. Telaah Pustaka Kerangka Teori menurut Melayu SP Hasibuan tahun 2001 menyatakan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja menurut Triton PB tahun 2005. Tujuan dilakukan penilaian kinerja berdasarkan periode waktunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan dasar bagaimana rencana dan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pegawai atas kinerja pada periode waktu sebelumnya. Yang kedua, untuk memotivasi agar pada periode waktu yang akan datang kinerja seorang pegawai dapat ditingkatkan. Menurut H. Melayu SP Hasibuan tahun 2003, motivasi memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya. 10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan-bahan baku. Penelitian terhadap PT Dearo Ganda Saranatama dilihat dari kurangnya motivasi pada karyawan di perusahaan PT Dearo Ganda Saranatama disebabkan karena para karyawan kurang mendapatkan dorongan dan arahan dalam melakukan pekerjaan karena dipicu hubungan antar sesama karyawan yang saling bersikap individu. Terima kasih kepada Saudari Mary yang telah menyampaikan hasil proposal kami. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Titi. Kepada Titi dipersilakan. B. Operasional variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
Menurut Sugiono, ada dua variabel yang akan diteliti, antara lain adalah variabel X yang bersifat independen dan yang kedua variabel Y yang bersifat dependen atau terikat. Berikut tabel indikator variabel X dan Y dapat saudara lihat dari slide. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Dearo Ganda Saranatama yang terletak di Jalan Gatot Subroto, nomor 55 km 7, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Adapun dasar penulis untuk memilih lokasi tersebut adalah dikarenakan masih ditemukannya masalah yang tidak sesuai dengan teori yang penulis gunakan. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Sampel, menurut Sugiono, adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. C. Jenis data. Yang pertama ada data primer, dan yang kedua ada data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. D. Teknik pengumpulan data, yaitu ada 3, yang pertama observasi, yang kedua kuesioner atau angket, yang ketiga wawancara atau interview. E. Analisis data. Analisis koefisiensi korelasi bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisiensi korelasi seperti yang terlihat pada tabel berikut. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan dan kegunaan. Bab 2 telaah pustaka. A. Kerangka teori. B. Operasional variabel penelitian. Bab 3 metodologi penelitian. A. Lokasi penelitian. B. Populasi dan sampel. C. Jenis data. D. Teknik pengumpulan data. E. Analisis data. F. Sistematika penulisan. Terima kasih kepada Saudari Mary dan Saudari Titi. Sekian hasil dari proposal kami. Jika ada kekurangan, kami kelompok 3 mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.